Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai hari, sebaiknya kita satukan hati, dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pengertian yang sebentar Roh Kudus akan ajarkan pada setiap daripada kami. Kami percaya Engkau akan memampukan kami, Roh Kudus, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya itu menjadi bagian dari kehidupan kami, bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap daripada kami. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik, dan topik yang betul-betul luar biasa. Ya, judulnya adalah Melihat Yesus itu Melihat Allah. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 7, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, ini menarik, saudaraku. Konteks kejadiannya pada waktu itu adalah pada malam perjamuan, ya, yang mana nggak lama Yesus akan diserahkan, ditangkap, bahkan sampai disalib, ya, dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, murid-murid ini semua mengharapkan bahwa Yesus ini sebagai Mesias itu datang sebagai seorang raja, seorang bapa yang mengayomi semua, yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari tawanan perang daripada bangsa Romawi. Tapi yang terjadi tidak seperti yang murid-murid bayangkan dan pikirkan. Makanya mereka itu bertanya-tanya. Kita kalau mulai kembali ke beberapa ayat berikutnya, ya, di ayat 3 misalnya, Yohanes 14 ayat 3. Jika Tuhan Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, naik, ya, surga, aku akan datang kembali dan kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus ayat 5, Thomas ini tanya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini pertanyaan orang bingung. Aku ini tidak ngerti Tuhan, ini mau kemana? Terus suruh ke sana itu kemana? Gitu. Seakan-akan seperti itu. Terus ayat 6 mengatakan, Yesus mengatakan kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, menyatakan dirinya sebagai hidup, kehidupan, dan menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Dan kalau mau ketemu sama Bapa, itu harus melalui Tuhan Yesus. Nah, ayat 7 ini mengkonfirmasi, dikatakan seperti ini, sekiranya kamu mengenal aku, jadi kalau murid-murid itu, Tuhan ngomong kalau kamu murid-murid ini mengenal aku, kamu juga pasti kenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, Bapakku, dan kamu telah melihat Dia. Jadi kalau mengenal Bapa, berarti juga bisa melihat Bapa. Artinya apa? Artinya bisa masuk ke dalam hadirat Bapa. Jadi kalau kita konteks ayat 7 ini mengenal Yesus, maka kita juga kenal Bapa. Karena kita mengenal Bapa, kita juga bisa melihat Bapa atau masuk ke dalam hadiratnya. Dan ini sangat penting, saudara. Karena apa? Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia, keturunan Adam dan keturunannya itu telah kehilangan hubungan dengan Bapa. Bahkan mereka sampai diusir dari Taman Eden dan putus hubungan. Tidak punya akses lagi. Dan hari ini semua umat manusia merindukan untuk bisa kembali kepada Bapa. Dan ini dinyatakan oleh Filipus di ayat 8. Jadi Yohanes 14 ayat 8 mengatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan ini mengarah kepada Tuhan Yesus, ya, tunjukkan Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Sebenarnya itu merupakan refleksi dari gambaran keinginan daripada semua umat manusia untuk bisa kembali dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Nah, kuncinya satu, dikatakan apa? Mau lihat Bapa, mau kembali kepada Bapa, kamu harus mengenal Yesus.
Kalau kamu kenal Yesus, kamu juga kenal Bapa. Kalau kamu mengenal Bapa, otomatis kamu akan kembali dalam pangkuan Bapa. Seperti anak bungsu kembali dalam pangkuan Bapa. Seperti anak sulung masih dikembalikan lagi kepada pangkuan Bapa. Nah, kuncinya apa? Mengenal Yesus. Memang kita kalau lihat murid-murid ini kumpul sama Tuhan Yesus mungkin sekitar 3 tahun lebih ya. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu mereka kumpul. Semestinya kalau kumpul sedemikian lama, mestinya sudah harus tahu ya, mengenal. Jadi makanya Tuhan ngomong, kamu mestinya tahu, kamu bareng saya kok, pelayanan bareng, melihat begitu banyak mujizat dinyatakan. Mau bicara mujizat apa? 5 roti, 2 ikan diubah ya untuk memberi makan kepada 5.000 orang, laki-laki ya, berarti plus perempuan dan anak-anak. Itu masih ada sisa. Itu mujizat. Orang mati dibangkitkan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang layu tangannya dipulihkan kembali. Apa yang mau dilihat? Semua sudah dinyatakan Tuhan melalui perbuatan. Berjalan di atas air, memerintahkan ribut untuk diam, berhenti. Banyak sekali mengusir setan, ya, membebaskan orang dari kerasukan. Itu semua terjadi, saudaraku. Dan murid-muridnya itu ngikutin selama 3 tahun. Pastilah dengan melihat dan mengenal Tuhan, kumpul seperti itu, mereka pasti seharusnya mereka juga mengenal Bapa. Dan kalau mengenal Bapa, mestinya seharusnya mereka juga bisa melihat Bapa atau kembali ke dalam pangkuan Bapa. Dalam konteks bukan meninggal, tapi mendapatkan kembali hubungan yang terputus oleh karena jatuhnya Adam ke dalam dosa. Nah, terus kita lihat kenapa mereka kok masih belum, dan apa pentingnya untuk bisa kita kembali melihat Bapa. Apa pentingnya kita itu bisa mengenal Yesus. Kalau zaman dulu, karena murid-murid itu kumpul, kalau hari ini refleksinya untuk saudara dan saya, bagaimana kita bisa kumpul sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Ya tentunya melalui firman-Nya, melalui perenungan firman Tuhan, melalui kehidupan doa kita, ibadah kita, melalui latihan ibadah kita ya, melalui semua spiritual, hal-hal spiritual yang kita lakukan untuk supaya kita bisa mengenal Yesus kita. Saya mau sedikit bagi mengenai kesaksian saya. Pada waktu saya pertama kali bertobat, usia saya udah tidak muda. Saya pertama memang dari kecil sekolah di sekolahan Kristen, TK, SD, SMP, SMA. Tapi setelah itu terakhir saya masih ingat ke gereja, itu pada waktu saya 14, itu saya betul-betul ingat ke gereja. Tapi setelah itu semuanya hanya merupakan satu agama. Pengertian yang mana kalau kita sekolah di sekolah Kristen, kita harus mengerti mengenai agama Kristen. Dan kalau ulangan agama, kita harus mendapatkan nilai yang baik. Tanpa adanya satu kepercayaan, tanpa adanya satu iman yang membuat kita ini bisa menjadi pengikut Kristus. Bahkan saya tidak baptis. Sampai akhirnya saya balik, terus saya dijamah oleh Tuhan. Ya, pertama kali saya bertobat itu, apa yang saya rasakan adalah satu kehausan, satu kerinduan. Bagaimana saya itu bisa selalu ketemu sama Tuhan. Meskipun saya itu tidak ngerti, ya, tapi itu ada gairah, keinginan, passion untuk saya itu bisa ketemu. Ibadah, membaca firman, dan setiap kali mendengarkan pendeta ibadah, dimanapun itu, dalam satu pertemuan ibadah, ataupun dalam radio, ataupun dalam rekaman CD ya, waktu itu mungkin banyak CD atau VCD ya, itu saya catat, saudara. Saya catat, pokoknya saya itu kepingin mengenal, saya kepingin belajar, saya kepingin tahu. Bahkan saya itu kan punya kebiasaan untuk membaca cerita silat ya, kayak mungkin cerita silat kayak Koping Ho dan lain sebagainya ya. Itu kan seri, biasanya serinya panjang. Mungkin saudara kalau masih yang suka pasti tahu, bukunya kecil-kecil terus satu seri satu tumpuk bisa segini. Itu kalau lagi libur bisa-bisa membaca dari pagi sampai pagi tidak tidur, sampai tamat baru kita tuh puas. Nah, kebiasaan saya membaca itu dengan apa? Dengan membayangkan apa yang terjadi di dalam komik itu, di dalam cerita silat itu, sehingga orang kayak tarung nanti itu tangannya gini-gini tuh saya berusaha belajar untuk membayangkan. Dan gaya mengenal gaya membaca seperti itu saya bawa dalam membaca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab itu, saya pertama nggak ngerti, saya akhirnya diberitahu kamu baca dari kitab Kejadian. Saya baca dari kitab Kejadian, saya urut, saya baca, saya mengerti sampai seperti membaca komik ya.
itu saya kok merasa, waduh Allah ini kok kereng ya. Istilahnya, kamu nek dosa dihukum. Tapi saya terus baca, saya berdoa, saya minta pimpinan, saya haus, saya ibadah. Terus akhirnya saya masuk ke dalam kitab Matius, di mana masuk ke dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, di situ saya bisa merasakan betapa Allah mengasihi setiap daripada kita. Kalau di Perjanjian Lama itu banyak penghukuman bangsa Israel dibuang ya, 70 tahun dan begitu banyak istilahnya penghukuman yang dilakukan kepada bangsa Israel. Berdosa langsung hukum, kalah perang, dan lain sebagainya. Membuat kita tuh berpikir bahwa Allah tuh kok kayaknya sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit dihukum. Nah, kita harus tahu satu hal, bahwa pernyataan kasih Allah itu bisa kita lihat melalui kehidupan Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya ke surga. Ya, pertama kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakikatnya Allah. Jadi dia itu kalau dikatakan dia itu setara dengan Allah. Isus itu setara in quality dan in quantity. Di dalam kualitas dan kuantitasnya itu podoplek, sama plek seperti Allah Bapa. Tetapi dia rela untuk mengosongkan dirinya menjadi hamba, ya, menjadi manusia. Dan dia mau melayani umat manusia yang masih berdosa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa melalui korban penyelamatan Kristus di atas kayu salib, kita semua bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan ketika kita beriman kepada Dia. Ya, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia, begitu besar Allah mengasihi dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus mau untuk menyerahkan nyawanya, disiksa, sampai dia melakukan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sampai kenaikannya ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. 10 hari kemudian setelah kenaikannya, dia mencurahkan Roh Kudus untuk memeteraikan janjinya kepada saudara dan saya. Nah, di situ kita tuh bisa melihat betapa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Bahkan dunia. Dikatakan Allah mengasihi dunia. Ya. Tetapi tidak semua dari dunia ini merespon kasih Allah. Ketika kita mengenal Yesus sampai ke titik di mana dia mau menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, di situ kita bisa melihat kasih Allah itu dinyatakan melalui kehidupan Yesus. Dan kita bisa bukan cuma melihat, kita bisa merasakan begitu luar biasa. Kadang kalau kita mau merenung ya, kita berdoa, kita renung, kita coba renungkan, kita duduk di bawah salibnya Kristus, di bawah kaki Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di atas kayu salib. Coba kita renungkan, kenapa Tuhan mau menyerahkan dirinya? Padahal dia itu setara dengan Allah. Dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi korban anak domba Allah, disiksa dan mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu kalau kita mau bayangkan, kita mau renungkan. Saudara kan bisa melihat perwujudan daripada kasih Allah melalui kehidupan Tuhan Yesus di dunia selama pelayanannya terakhir ini. Nah, itu pertama, saudara. Jadi katakan, kalau kamu mengenal aku, kata Yesus, kamu juga mengenal Bapa. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, sampai kita mengerti konsep daripada kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, maka kita akan bisa mengenal Dia. Kita juga bisa mengenal Bapa. Dan ketika kita mengenal Bapa, kita akan melihat Bapa, kita akan mendapatkan hubungan yang terputus itu kembali. Karena jalan untuk menuju kepada Bapa hanya melalui Yesus. Kenapa? Karena kalau dulu di Perjanjian Lama, hukum Taurat, orang mau menebus dosa, itu hanya imam besar yang bisa ketemu dengan Allah Bapa di tabut perjanjian. Ya. Melalui apa? Korban sembelian yang diberikan. Tetapi hari ini melalui korban darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Barang siapa yang beriman, saudara dan saya, kita bisa langsung jalannya menuju untuk menuju kepada Bapa, ketemu, masuk dalam hadirat Bapa. Oleh karena itu satu-satunya jalan hanya dengan mengenal Yesus, maka kita bisa melihat atau masuk ke dalam hadirat Bapa. Itu ayat 6 ya. Dan itu semua menjawab ayat 8 yang mengatakan bahwa Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena kita semua, saudara, ketika seperti
Adam yang jatuh ke dalam dosa, terus terlepas putus hubungan dengan Tuhan, itu kayak orang itu punya satu kekosongan dalam hidupnya. Dan kekosongan ini tidak akan bisa terisi oleh apapun. Tidak bisa terisi oleh harta, tidak bisa terisi oleh wanita, tidak bisa terisi oleh tahta, ataupun ambisi apapun. Kecuali oleh satu, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang mana Tuhan telah memeteraikan dengan kuasa Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di Ibrani. Ini sangat menarik, saudaraku, karena ini konsepnya luar biasa. Ibrani 1, mulai ayat 2 ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ini Allah Bapa ya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anaknya ini atau Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, menarik saudaraku ya. Oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kita kalau mau lihat di Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya akan connect ya. Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, saya ulang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya. Nah, kita lihat kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, in the beginning, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di kata-kata Allah pakai kata-kata Elohim itu bentuk jamak daripada Allah. Jadi berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Dan firman itu hadir bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu adalah hakikatnya adalah Allah. Meskipun sebagai pribadi anak dalam Allah Tritunggal. Nah, kita tidak membahas mengenai Allah Tritunggal. Cuman konsepnya adalah bahwa melalui Yesus, ketika kita bisa mengenal Yesus, kita bisa mengenal Allah. Ketika kita bisa mengenal Allah, kita bisa melihat Allah atau kembali ke dalam hadirat Allah. Pentingnya adalah kita harus menyadari bahwa Yesus ini seperti dikatakan di Ibrani ayat 3. Tadi kita baca sudah ayat 2 ya. Kita lihat yang ayat 3 sekarang. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus inilah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, jadi Yesus ini jauh lebih tinggi dari malaikat. Dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, firman mengatakan kalau kita mengenal Yesus, kita akan mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan melihat Allah. Karena ketika kita melihat Yesus, kita bisa menuju kepada Bapa. Karena hanya dialah jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju kepada Bapa. Nah, ini menarik, saudaraku. Belum lagi kita buka lagi di Kolose 1 ayat 15. Dikatakan di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini Yesus ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Menariknya apa, saudara? Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, sedangkan kitab Ibrani itu ditulis bukan oleh Rasul Paulus. Saya katakan bukan karena memang gaya tulisannya lain, dan di sana juga dikatakan di Ibrani 2 ayat 3 dikatakan bahwa dia mendengar Injil mengenai Yesus dari orang lain. Nah, itu bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus langsung dijamah oleh
Yesus melalui kuasa roh sehingga dia menjadi buta. Tapi di Ibrani 2 ayat 3 dikatakan dia mendengar Injil dari orang lain mengenai Yesus Kristus sehingga dia percaya. Jadi dua rasul yang berbeda, dua penulis yang dipakai Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus untuk menulis Kolose dan Ibrani itu menyatakan hal yang sama, bahwa Yesuslah sebagai hakikat Allah, pribadi daripada anak Allah. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengenal aku, kata Yesus, maka engkau mengenal Bapa, Allah. Jikalau engkau mengenal Allah, dan sekarang kamu mengenal Allah. Ya, seperti saudara dan saya, kalau kita mengenal Yesus, dikatakan oleh Yesus, kita sekarang ini mengenal Allah, bahkan kita bisa melihat Allah. Jadi, barang siapa yang rindu untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, untuk bisa merasakan kembali kepada Tuhan, seperti yang Daud katakan pada Mazmurnya, seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai, seperti rusa yang sangat kepanasan, dahaga sepanjang hari tidak minum, tapi mau minum tidak berani minum karena banyak binatang buas besar yang sewaktu-waktu bisa menerkam dia. 50 derajat Celcius, mengos-mengos. Dia itu begitu rindu untuk bisa ke mata air dan minum air supaya apa? Memuaskan dahaganya. Demikian pula kerinduan saudara dan saya untuk kita bisa melihat Allah seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudaraku, kenalilah Yesus melalui kehidupan kita semua. Kehidupan doa, perenungan firman Tuhan, latihan ibadah, dan hubungan spiritualmu bersama-sama dengan Roh Kudus. Supaya kita semua bisa mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah semua itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi makin baik, supaya kami boleh juga melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu menyertai, menolong, membimbing, menuntun, memberkati, melindungi setiap daripada kami. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.